Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal khalimul haqq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad ajmain amma ba'du. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita masih bisa melaksanakan dan memenuhi tugas praktik ibadah kemasyarakatan pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti kita rasakan pada saat ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu berselawat kepada beliau dan kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah agama yang berjudul Salat Pilarnya Agama. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya salat adalah sarana untuk menenangkan jiwa, mensucikan ruh, dan begitu juga salat adalah sarana untuk berkomunikasi antara hamba dan Khaliknya yang hakiki, baik yang lemah maupun yang kaya, yang kuat, baik yang miskin maupun yang kaya. Semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama kecuali ketakwaannya. Dengan menjalankan salat yang khusyuk, seseorang akan berubah akhlakul karimahnya, perbuatannya, dan hari-harinya akan disinari dengan perbuatan-perbuatan yang beriman. Teman-teman yang berbahagia, salat adalah kewajiban dari umat Islam. Hendaklah umat Islam itu dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari selalu menjalankan ibadah-ibadah salat, yakni salat 5 waktu, membaca kitab suci Al-Quran, berzikir, dan selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya salat adalah ibadah yang paling tinggi. Tidak ada ibadah yang bisa menandingi ibadah salat. Karena salat adalah pilarnya agama. Tanpa salat maka Islam tidak akan tegak. Nabi Muhammad SAW bersabda, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'sul amri al-islamu wa imadu salatu wa dharwatu sanamil jihadu fi sabilillah, yang artinya pokok pemimpin segala perkara adalah Islam dan pilar Islam adalah salat, sedangkan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat adalah ibadah yang paling pertama kali disampaikan kepada Rasulullah SAW tanpa perantara siapapun pada malam Isra Mi'raj yang diriwayatkan dari Anas. Diwajibkan atas Rasulullah SAW beribadah pada malam Isra Mi'raj yang awalnya 50 kali, kemudian dikurangi 5 kali, lalu Muhammad dipanggil. Ya Muhammad, tidak akan kuganti lagi firmanku, sesungguhnya 5 kali bagimu sama dengan 50 kali. Sesungguhnya salat adalah ibadah yang paling pertama kali dihisab di akhirat nanti. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Qartin, ia berkata dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abdillahi bani Qartin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhassabu alaihi al-ba'du yaumal qiyamati shalah, fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Yang artinya,
Dari Abdullah ibnu Qortin berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, amalan hamba Allah yang paling pertama kali dihisab di akhirat nanti adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya akan dianggap baik. Dan apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya akan dianggap buruk. Hadis riwayat Ibnu Qortin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya sholat adalah wasiat Rasulullah SAW yang terakhir sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau bersabda, jagalah sholat dan apa yang menjadi tanggunganmu. Di dalam Al-Quran terkadang-kadang sholat dibarengi dengan kata zikir, terkadang juga dibarengi dengan kata zakat, terkadang juga dalam Al-Quran dibarengi dengan kata sabar. Firman wa ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha anil fahsai wal munkar walla zikrullahi akbar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lain. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wattuz zakat. Dan artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah, yang artinya jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya sholat itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Selagi nyawa masih melekat di badan, itu wajib melaksanakan sholat. Jika orang itu sakit, maka bisa mengganti wudunya dengan tayamum. Sholat adalah perkara yang sangat besar, yang harus mempunyai petunjuk khusus. Maka dari itu, Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, semoga Nabi dan keturunan-keturunannya menjadi orang yang selalu menegakkan sholat. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimus sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku menjadi orang-orang yang selalu menegakkan sholat. Ya Tuhanku, perkenalkanlah doaku. Quran Surat Ibrahim ayat 40. Sesungguhnya sholat adalah sarana yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalankan sholat dengan khusyuk tepat waktu, maka kita akan diiring-iringi dengan perbuatan dan perilaku yang baik. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjunjung tinggi iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ceramah yang saya sampaikan. Jika ada kebaikan, itu datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan, itu datang dari saya sendiri. Saya menghaturkan permohonan maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.